Pernah gak sih Anda merasa kalau sekarang ini kita semua tuh kayaknya udah lupa cara berdebat yang bener ya? Diskusi yang harusnya soal saling mengerti malah sering banget berakhir jadi saling serang. Nah, di pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas kenapa ini bisa terjadi dan yang lebih penting gimana cara kita memperbaikinya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang agak personal ya. Coba deh pikirin sebentar lingkaran pertemanan Anda. Kalau Anda, katakanlah seorang liberal, ada berapa banyak sahabat Anda yang konservatif banget? Atau sebaliknya? Saya tebak buat kebanyakan dari kita, jawabannya mungkin nggak banyak ya. Dan ternyata perasaan terisolasi itu bukan cuma imajinasi kita aja. Lihat deh data ini. Di tahun 1994, cuma sekitar 17% dari kedua kubu politik yang punya pandangan sangat tidak baik ke lawan mereka. Tapi coba lihat 2 dekade kemudian, angkanya loncat jadi lebih dari 55%. Ini bukan sekadar perubahan kecil, ini pergeseran sosial yang luar biasa besar. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Fenomena yang barusan kita lihat, itu ada namanya polarisasi. Nah, di bagian pertama ini, kita akan coba kenali masalah ini secara lebih jelas. Jadi, apa sih sebenarnya polarisasi itu? Ini penting ya, ini bukan sekedar beda pendapat biasa. Polarisasi itu adalah kombinasi dari 3 hal. Pertama, jarak antar kelompok makin jauh. Kedua, orang-orang di dalam satu kelompok pikirannya jadi makin seragam. Dan ketiga, rasa benci atau nggak suka ke kelompok lain itu makin menjadi-jadi. Sindrom polarisasi ini bisa kita pecah lagi jadi 6 komponen yang saling berhubungan. Mulai dari jarak, di mana pandangan kita makin berjauhan. Lalu ada homogenitas, di mana kita cuma mau dengerin yang sependapat. Ini memicu antagonisme dan ketidaksopanan. Akibatnya, pandangan kita jadi kaku, dan ujung-ujungnya terjadilah kebuntuan, di mana kita nggak bisa lagi kerjasama. Ini nunjukin kalau masalahnya jauh lebih kompleks dari sekedar kita beda pendapat. Nah, setelah kita tahu definisinya, sekarang mari kita lihat gejalanya. Gimana sih wujud polarisasi ini dalam obrolan kita sehari-hari? Sering banget kita lihat bentuknya berupa obrolan beracun. Ini adalah taktik-taktik yang tujuannya itu buat mematikan percakapan, bukan membangunnya. Misalnya, bikin karikatur lawan kayak si kaya yang serakah lawan si miskin yang males. Atau bahkan sampai kasih diagnosis psikiatris palsu, saling menghina, dan bikin lelucon yang merendahkan. Ini nih contoh nyatanya dari seorang komentator terkenal. Saat lawan bicara dicap gila atau sinting, tujuannya itu jelas banget untuk menyudahi percakapan. Ngapain juga kita dengerin orang yang kita anggap gak waras kan? Ini adalah cara untuk membungkam, bukan untuk berdiskusi. Terus, apa akibat dari semua ini? Ya kita berhenti ngobrol sama orang yang beda pandangan. Kita akhirnya mundur ke ruang gema atau echo chamber, di mana kita cuma cari sumber dan teman yang bakal setuju sama apa yang udah kita yakini dari awal. Dan ini terbukti dari data konsumsi berita kita. Lihat deh kesenjangan yang tajam banget di tahun 2008 antara penonton MSNBC dan Fox News. Kesenjangan ini benar-benar menggambarkan betapa terisolasinya kita di dalam gelembung informasi kita masing-masing. Oke, setelah melihat gambaran yang agak suram tadi, sekarang kita ubah arah pembicaraan. Tenang, ini bukan akhir dari segalanya. Justru disinilah titik baliknya. Kita perlu mendefinisikan ulang, apa sih sebenarnya makna dari argumen itu. Ada sketsa komedi klasik dari Monty Python yang lucu banget, tapi juga pas banget buat ngejelasin ini. Argumen itu bukan hinaan, bukan juga adu jotos, dan jelas bukan cuma sekedar saling bantah, iya, bukan, tanpa henti. Argumen yang sesungguhnya adalah sebuah proses intelektual. Nah, ini dia poin krusialnya. Argumen itu adalah sebuah upaya untuk meningkatkan pemahaman. Tujuannya bukan untuk menang atau mengalahkan lawan, bukan sama sekali. Tujuannya adalah untuk menyajikan alasan yang kuat untuk mendukung sebuah kesimpulan, supaya pemahaman kita bersama bisa bertambah. Sekarang kita udah tahu nih, apa itu argumen yang sebenarnya. Terus, apa untungnya buat kita kalau kita melakukannya dengan benar? Yuk, kita lihat hasil positif yang bisa kita dapatkan. Kutipan ini benar-benar bisa mengubah cara kita memandang perdebatan. Dalam sebuah argumen yang sehat, coba tebak, siapa pemenang sejatinya? Bukan orang yang berhasil meyakinkan orang lain, tapi justru orang yang pandangannya berhasil diubah. Loh, kok bisa? Ya karena dialah yang dapat sesuatu yang baru, pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik. Kalau kita ringkas, argumen yang konstruktif itu bisa ngasih kita 4 keuntungan luar biasa. Kita bisa belajar, kita bisa menunjukkan rasa hormat, kita bisa menumbuhkan kerendahan hati, dan pada akhirnya kita bisa menemukan kompromi. Pertama, belajar.
Coba deh anggap setiap argumen itu sebagai kesempatan buat menguji keyakinan kita sendiri. Kalau ternyata kita salah, kita jadi dapat kebenaran baru, gratis. Kalau kita benar, alasan kita jadi makin kuat, menang-menang kan? Kedua, rasa hormat. Saat kita memberi alasan, itu adalah bentuk penghargaan tertinggi. Kita nggak lagi mencoba menyarat orang lain untuk ikut seolah-olah lagi narik tali anjing. Justru kita bilang, saya menghargai pikiranmu, jadi inilah alasan-alasan saya. Itu adalah sebuah pengakuan kesetaraan yang tulus. Ketiga, kerendahan hati. Argumen yang sehat itu selalu mengingatkan kita, oh, kayaknya aku nggak punya semua jawabannya deh. Ini membuka pintu buat rasa penasaran, bukan kepastian yang arogan. Ini membuat kita sadar kalau selalu ada perspektif lain yang mungkin kita lewatkan. Dan yang terakhir tentu saja kompromi. Ini adalah hasil praktisnya. Setelah kita bisa belajar saling menghormati dan punya kerendahan hati, kita nggak lagi melihat dua posisi yang saling berhadapan. Kita justru melihat dua set alasan yang berbeda, dan dari situ, jalan tengah yang kreatif dan solutif bisa kita temukan bersama. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Mari kita satukan semua pemahaman ini menjadi sebuah kesimpulan yang kuat dan gampang diingat. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita bawa pulang dari pembahasan ini, inilah dia. Tujuan berargumen itu bukanlah untuk mengalahkan lawan Anda. Tujuannya adalah untuk memahami mereka. Pergeseran pola pikir dari mengalahkan menjadi memahami, inilah yang menjadi kuncinya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Lain kali Anda terlibat dalam sebuah perdebatan atau perbedaan pendapat, coba deh ganti pertanyaannya di kepala. Bukan lagi, gimana caranya gue menang? Tapi coba tanya, apa yang bisa gue pelajari dari sini?